Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes ulang powerbank Cooktek 150 watt outputnya untuk inputnya 90 watt. Ini usia pakainya sudah 2 tahun lebih. Kemarin saya dapatkan 2 tahun yang lalu ya, harganya sekitar 600 ribuan. Tentunya bermain-main voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian saya tes ulang powerbank ini untuk mencharging ke device BBK Group, mulai dari ke Realme, Oppo hingga ke Vivo dan iQOO. Seperti apa performa powerbank Cooktek ini setelah usia pakainya 2 tahun lebih? Simak videonya. Ini yang kita dapat di dalam paket pembelian powerbank Cooktek 150 watt yang dikemas dengan box seperti ini. Kemudian di dalamnya ada berbagai macam kertas mulai dari user manual dan lain-lain. Lalu kita akan dapat kabel charger ukuran pendek seperti ini. Ini memiliki arus kabelnya itu 6 ampere. Seperti ini, C to C. Kemudian ini powerbank Cooktek yang saya dapatkan dayanya maksimal 150 watt. Tampilan fisik powerbank ini yang saya beli warna silver. Kemudian di depan ada tulisannya 150 watt maksimal output totalnya. Ada tulisannya Cooktek. Ketika ini ada tombol, ketika saya tekan digital display atau TFT displaynya dia seperti ini. Ada struktur persentase baterai seri powerbanknya Cooktek 10. Kemudian ini port USB-C sebelah sini dia lurus, cukup bagus. Kemudian ini lihat USB-A dia lurus. Kemudian kita lihat dari sisi port ini ada in out USB-C, bisa untuk fungsi recharging powerbank, bisa untuk output ke device. Misalnya ini untuk charging ke Xiaomi Hypercharging maksimal outputnya 102 watt. Ini USB-A, hanya untuk bisa output saja. Kita lihat sebelah sini kosong. Kita lihat sebelah sini ada tulisannya 10. Kita lihat sebelah sini ada tekstur yang berbeda di bagian bawahnya. Saya suka model seperti ini. Sehingga ketika kita taruh di bawah seperti ini, ketika tergores atau bagaimana tidak begitu terlihat ya goresannya. Kemudian ini ada, dia bisa untuk naik pesawat. Maksimal ini dia kapasitasnya secara WH ya, 35 atau 36 WH bisa untuk naik pesawat ya. Ini yang seri lama. Belum support triple C atau sertifikat triple C, sedangkan yang seri terbaru tahun 2026 sudah support sertifikat triple C. Kemudian di sebelah sini ada berbagai macam spesifikasi. Lihat ini spesifikasinya, seri powerbank B seri, kapasitasnya 10.000 mAh, model PB100P. Ini struktur input outputnya ya kurang lebih di maksimal total outputnya 150 watt. Untuk output USB-C-nya tadi sudah saya jelaskan 120 watt. Ini ada berbagai macam sertifikat mulai dari FC, CE dan lain-lain. Jadi seperti ini fisik powerbank Cooktek. Perbandingan dari sisi desain powerbank Cooktek dengan powerbank yang lainnya. Coba ini saya bandingkan misalnya dengan minuman kopi Nescafe seperti ini. Dia desainnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Menurut saya ini pas ukurannya. Bisa terlihat ini perbandingannya dengan botol minuman kopi Nescafe. Lihat. Jadi enak. Kemudian coba saya bandingkan dengan misalnya powerbank Ugreen. Kalau Ugreen ini dia menggunakan sel 21700. Perbandingannya dia seperti ini. Nah, kalau 21700 itu per selnya bisa mencapai 5000 mAh. Kalau 18650 tidak sampai 5000 mAh per selnya, sehingga efeknya dia memanjang seperti ini. Coba perbandingannya seperti ini. Nah, cuman kalau yang Ugreen dia agak tebal. Nah, seperti ini. Kemudian dari sisi lebar dia seperti ini. Nah ya, kemudian coba saya bandingkan dengan powerbank Esager. Ini kapasitasnya 27.000 mAh seperti ini. Ini kalau Esager menggunakan sel 21700. Nah dia seperti ini perbandingannya. Kemudian misalnya dari sisi tingkat ketebalan dia seperti ini. Nah perbandingannya. Kemudian dari sisi yang tebal sebelah sini dia seperti ini. Jadi kalau menurut saya ukuran dari powerbank Cooktek ini enak. Dia tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, pas dalam genggaman, tapi tenaganya powerful. Perbandingan berat powerbank Cooktek dengan perbandingan powerbank Ugreen 10.000 mAh dan Esager 27.000 mAh. Coba dari sisi Cooktek dahulu. Dia memiliki berat 283. Nah, kemudian coba dari sisi Ugreen, tapi beda desain ya. Kalau Ugreen ini coba saya taruh di sini, dia 241. Lebih ringan Ugreen, lebih kecil Ugreen. Beda sel. Kemudian coba kita bandingkan dengan misalnya Esager ini 27.000 mAh. Coba. Nah, ini beratnya mencapai hingga 628 gram. Jadi seperti itu
perbandingan berat antara powerbank Cooktek, Ugreen dengan Acer. Cooktek memiliki tingkat berat ya tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat. Menurut saya sudah lebih dari cukup untuk kapasitas powerbank 10.000 mAh, output dayanya 150 watt. Dilihat dari sisi jenis sel, kita lihat di spesifikasi Cooktek ini, lihat dia mengatakan lithium ion cell. Nah, kalau pengen tahu lithium ion cell yang ada pada powerbank Cooktek ini, kita lihat dari sisi sebelah sini, dia mengatakan seperti ini. Lithium ion cell 4INR19 atau 66. Nah, kira-kira seperti ini dia fisik selnya. Ini saya ada baterai INR 18650. Cuman ini per selnya kapasitasnya 1500. Yang ada di powerbank Cooktek ini kan kapasitasnya 10.000 mAh dibagi 4 sama dengan 2500 per sel. Coba saya tata. Mungkin seperti ini dia natanya. 1 2 1 2. Nah, jadi seperti itu. Masalah durability dari powerbank Cooktek ini. Saya sudah menggunakan powerbank Cooktek ini lebih dari 2 tahun. Silahkan cek di postingan saya terdahulu, masih tertata dengan rapi. Jadi saya katakan powerbank ini sangat awet. Usia pakai 2 tahun lebih masih berfungsi dengan baik dan outputnya masih bisa mencapai maksimal hingga 102 watt atau hyper charging 102 watt. Tidak hanya omong saja, saya buktikan ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hyper charging 102 watt. Jadi saya melakukan pengetesan itu sangat jelas dan terang, bahkan lebih terang daripada cahaya. Lihat ini, saya menggunakan kabel bahan powerbank juga, saya kasih USB Dr. Cozy. Sekali lagi, biar lebih jelas, bahkan lebih terang daripada cahaya. Lihat ini, saya hubungkan. Kita lihat. Start dari baterai 43%. 102 watt maksimal masih aktif, ada desimalnya. Cuman dayanya tidak bisa maksimal ya, karena baterai pada ponsel ini sudah terisi banyak. Nah, kita lihat saja dari sisi USB Dr. Cozy. Dia masih bisa mencapai hingga 72 watt. Sekali lagi, bahkan mencapai 80 watt. Sekali lagi, karena terbatas pada ponselnya sudah terisi lumayan banyak. Jadi, powerbank ini sekali lagi sangat kuat. Usia pakai 2 tahun lebih, masih support daya hyper charging 102 watt dan belum drop. Dari sisi kualitas sel yang ada pada powerbank Cooktek ini, dia menggunakan sel jenis lithium ion serinya 18650. Sebuah sel yang bukan kaleng-kaleng. Kalau menurut saya seperti itu, buktinya saya sudah menggunakan powerbank ini 2 tahun lebih, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan selnya masih powerful, bisa mengeluarkan output hyper charging 120 watt dan masih bisa menerima input 90 watt untuk recharging powerbank ini dan belum drop sampai sekarang. Jadi saya katakan kualitas sel pada powerbank Cooktek ini sangat bagus dan sangat awet. Sistem tampilan digital display pada powerbank Cooktek ini, lihat ketika saya tekan, dia ada animasinya Cooktek. Kemudian ini ada struktur persentase baterai. Kemudian ada serinya Cooktek 10. Ini ada port USB-C. Dia lurus ke sini. Kemudian ada port USB-A, dia juga lurus ke sini, menampilkan watt ya, yang bagian depan ini. Ini juga sama watt. Nah, ketika saya tekan, dia akan tampilannya seperti ini. Bagus, ini dia detail. Di depan ada watt, kemudian ini ada struktur dayanya, ampere dan volt. Ampere dan volt, dan ada desimalnya. Saya suka ini. Kemudian ketika saya tekan lagi, dia menampilkan menu, layarnya mau nyala terus atau bisa dirubah auto off. Lihat ini. Nah, cukup bagus. Kemudian ketika saya tekan yes, dia seperti ini. Dia akan nyala terus. Nah, coba saya gunakan untuk charging misalnya ke device. Misalnya ini untuk tampilan chargingnya seperti apa, struktur dayanya untuk digital displaynya. Lihat ini, saya hubungkan misalnya ke ponsel Realme ini. Nah, coba ini sudah. Ini saya menggunakan kabel dari brand Cooktek juga. Nah, lihat dia struktur dayanya seperti ini. Dia menampilkan, ini maksudnya perkiraan mencharging ke ponsel Realme ini bisa full dalam waktu berapa. Nah, itu. Kemudian ini struktur dayanya dia. Tampilan depannya watt. Ada desimalnya. Saya suka ini. Jadi 8,8 watt atau 8,7 detail dia. Kemudian coba kita lihat dari sisi lainnya. Nah, dia lihat ada struktur dayanya. 1,8 ampere kali 4,9 volt. Tadi ya sama dengan hasilnya itu. Kemudian kembali lagi ke sini. Nah, ini bisa dibuat layarnya nyala terus atau mati. Kemudian kembali lagi ke sini. Jadi seperti ini, tampilan digital display atau TFT display dari powerbank Cooktek saya suka, sangat detail tapi simple.
Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi. Pertama saya cek dahulu dari sisi USB A. Nah, saya masuk ke fast charging. Saya buat auto. Kita tunggu sebentar, masih loading USB Dr. Vinirsinya. Nah, ini sudah selesai. Banyak yang centang merah ya, atau warna merah. Harap maklum karena powerbank ini lebih difokuskan ke Xiaomi ekosistem. Kalau lewat jalur USB A, lihat banyak yang tidak support. Apple support, baterai charging support, AFC, Samsung 15 watt support di ini 9 volt. Kemudian FCP itu Huawei, fast charging protokol support 5 volt sampai 9 volt, quick charging diaktif di 2.0 dan 3.0. Selebihnya dia tidak support. Selanjutnya kita cek dari sisi output USB-C. Lihat ini proses pada output USB-C. Saya menggunakan kabel dari Cooktek juga yang support 6 ampere. Nah, lihat dia langsung PD-nya aktif di 100 watt. Apple 5 volt 2,4 ampere aktif, baterai charging DCP aktif. Lihat banyak centang merah juga ya. Nah, seperti ini adanya. Lalu dia support QC 4.0. Selebihnya centang merah semuanya. Kalau lewat PD, output maksimalnya secara USB Dr. Vinirsi 100 watt. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Ini lewat jalur USB-C ya, karena Cozy supportnya hanya lewat jalur USB-C. Saya masuk ke menu protokol. Sekarang saya buat seperti ini. Nah, masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat. Kalau Cozy ini enak, bisa mengetahui kemampuan PPS-nya tertulis dengan jelas. Nah, sudah selesai. Lihat dia support PD 20 volt 5 ampere 100 watt. PPS-nya bagus, support di 120 watt. Nah, untuk voltasenya dia support 5 volt sampai 20 volt. Untuk PPS-nya lihat ini dia 5 volt sampai 11 volt 6 ampere atau 5 volt 20 volt 6 ampere. Nah, seperti ini. Untuk QC-nya ternyata di sini centang merah. Dan ada tulisannya Mi, mungkin maksudnya support Xiaomi ekosistem. Jadi seperti ini hasil dari tes protokol saya cepat USB Dr. Cozy. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Witron. Nah, dia seperti ini. Saya masuk ke menu fast charging. Lihat ini, fast charging saya buat auto detect. Nah, seperti ini saya buat pengaturan default-nya saja. Nah, seperti ini. Nah, lihat dia masih loading. Seperti ini proses loadingnya dengan menggunakan USB Dr. Witron. Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai. Nah, lihat ini proses loading sudah selesai. Secara USB Dr. Witron ada tulisannya PD 100 watt, fix 100 watt, PPS 60 watt. Dia Apple support, baterai charging support, QC 4 support. Selebihnya tidak ada tulisannya yang support. Coba kemudian saya klik lebih detailnya lagi, dia seperti ini. Struktur volt dan ampernya. Jadi seperti ini ya hasil dari tes PD, maksud saya USB fast charging protokolnya dari sisi USB Dr. Witron. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. PowerZ. Lihat ini saya masuk ke pengaturan langsung saja auto ya. Nah, seperti ini auto detect. Ini saya juga menggunakan kabel dari brand Cooktek yang support 6 ampere. Nah, masih loading. Kita tunggu sebentar sampai proses cek protokolnya selesai. Nah, lihat cek protokol saya cepat sudah selesai dengan PowerZ. Dia cuma ada tulisannya seperti ini. PD 100 watt Xiaomi dan 120 watt DCP dan Apple 2,4 ampere. Coba saya klik bagian PD-nya ini. Nah, dia seperti ini. Nah, ini yang saya suka di PowerZ, dia lebih detail. Dia PD-nya support ini 100 watt ya ini. Kemudian Xiaomi-nya lihat bisa maksimal 120 watt. PPS-nya bisa support juga 6 ampere. Nah, jadi seperti ini hasil tes dengan menggunakan PowerZ, cukup detail dan saya suka hasilnya. Tes PD trigger powerbank Cooktek ini. Nah, PD trigger itu secara USB Dr. Vinirsi melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC 4, PD 3.1, EPR dan AVS. Saya masuk sekarang. Kita tunggu sebentar, masih loading. Ini saya menggunakan kabel dari Cooktek yang support 6 ampere. Nah, ini lihat secara PD trigger ternyata dia support 100 watt. Ini dia struktur dayanya. Paling tinggi voltasenya ini kita lihat di 20 volt. Dikali 5 ampere sama dengan 100 watt ya. Untuk ampernya paling tinggi di juga 5 ampere. Jadi seperti ini hasil dari PD triggernya maksimal di 100 watt. Tes Ripple Power Bank. Coba saya bandingkan dengan kedua power bank ini antara Cooktek 150 watt versus Xiaomi 165 watt.
Saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 Watt. Pertama dari sisi QuickTech dahulu, ini saya menggunakan kabel bawaan powerbank yang support arus 6 ampere. Nah seperti ini, cek ripple-nya menggunakan USB Dr. Koshi. Sebentar saya hubungkan dahulu. Nah seperti ini, saya hubungkan sekarang ke ponsel Oppo Reno 3. Nah kita tunggu sebentar. Nah fast chargingnya aktif start dari baterai 9%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi ripple-nya. Nah, PD 2.0 yang aktif, maksud saya 3.0 dengan seluruh daya 4,7 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,2 watt. Rasional ya, fast charging yang aktif di area daya segini. Kemudian saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 27 mV. Kategorinya rendah untuk aktif fast chargingnya. Sekarang coba kita catat dahulu. 27 mV. Saya bandingkan dengan powerbank Xiaomi yang dayanya 165 watt. Nah, karena ini Xiaomi buin kabel ya, jadi saya menggunakan kabelnya langsung ini. Sama-sama intinya menggunakan port output utamanya dia. Nah, seperti ini saya hubungkan ke Oppo Reno 3. Kita tunggu sebentar. Nah, ini seperti dia tampilannya di Xiaomi 160 watt fast charging aktif. Nah, saya buat seperti agak susah kalau menggunakan itu kabel bawaan. Nah, ini lihat PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,9 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,7 sama dayanya kurang lebih. Kemudian saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak. Lebih tinggi Xiaomi ya nilai ripple-nya. Lihat, dia di 32. Sedangkan QuickTech tadi di 27, tapi ya 11-12 lah nilai ripple-nya antara Xiaomi dengan QuickTech tidak beda jauh. Tes USB-C e-marker kabel bawaan QuickTech ini lihat dia support 6 ampere. Biasanya kalau kabel itu menggunakan arus 6 ampere ada USB-C e-markernya. Saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi FNP58. Saya masuk ke USB-C kabel ini namanya. Nah ini dia menunggu kabelnya saya hubungkan. Lihat ini. Secara tertulis 6 ampere ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, terbaca. Lihat panjangnya dia 0 sampai 1 meter. Di bawah 1 meter ya, antara 0 sampai 1. Kemudian secara voltase dia support 50 volt. Secara current atau ampere dia support 5 ampere. Padahal secara tertulis dia 6 ampere. Jadi, kalau menurut saya USB Dr. Finirsi ini mampunya membaca struktur ampere USB-C e-marker itu 5 ampere maksimalnya. Kalau di atas itu semuanya dia akan dibaca 5 ampere. Jadi masa QuickTech bohong, dia jelas-jelas seperti ini. Jadi kalau saya dari sisi sini lebih percaya pada QuickTech, dan memang ya namanya alat ukur ada keterbatasannya. Sekali lagi untuk USB Finirsi ini mampunya membaca USB-C e-marker 5 ampere. Jadi kalau menurut saya kabel ini ada e-markernya secara USB Finirsi ukurannya 5 ampere, tapi kalau menurut saya mengikuti QuickTech saja. Secara tertulis ini lihat dia 6 ampere. Dasar tes ke sistem VOOC 20 watt ini coba menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel Oppo 20 watt. Ini juga menggunakan kabel VOOC, semuanya bawaan ponsel ya menggunakan port warna hijau. Saya hubungkan sekarang ke ponsel Oppo Reno 3 VOOC 20 watt. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Secara tulisan super fast charging. Nah, biarkan ponselnya standby. Secara yang ada di USB Dr. Koshi, DC yang aktif dengan seluruh daya 4,2 volt kali 3,1 ampere sama dengan 13,3 watt. Nah ya, coba saya naikkan pelan-pelan. Tadi pertama kali colok mencapai 16 watt. Nah ya, ini realnya mencapai 13, sekian. Nah, kenapa kok dayanya agak rendah ya, tapi masih lumayan ini di atas 10 watt. Harap maklum karena ponselnya usia pakainya sudah sekitar 3 tahun lebih. Mungkin juga sudah turun performa, entah itu adapter chargernya, kabel chargernya, ataupun ponselnya sendiri. Tapi ini masih lumayan, dayanya sudah jalan di 13,1 watt. Dalam kategori kalau secara seluruh daya fast charging yang aktif, tapi secara notifikasi VOOC atau super fast charging. Masih berjalan dengan normal atau lumayan lah, dengan usia pakai sekitar 3-4 tahun. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah lihat ini nilai ripple-nya yang saya suka dari Oppo VOOC 20 watt itu nilai ripple-nya sangat rendah. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan lewat jalur USB A to C dengan kabel dari brand Isager
100 watt 7 ampere. Lihat, cuma charging saja statusnya, start dari baterai 10%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi secara langsung DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,9 watt. Sudah rasional ya, standar charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Ripple-nya sangat rendah, menghasilkan nilai VPP 14 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, saya hubungkan lewat kabel C2C dari brand Cooktek 6 ampere arus kabelnya. Lihat animasinya, start dari baterai 11%, fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 2,2 ampere sama dengan 10,4 watt. Di atas 10 watt sudah rasional, fast charging aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 10, sekian watt. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Kali ini akan saya kombinasikan dengan kabel dari brand On Prime 104 watt. Kategori kabel sakti ya ini. Saya hubungkan sekarang. Ini jalurnya C2C. Kita lihat animasi di ponselnya, langsung VOOC-nya aktif atau super fast charging secara tulisan seperti itu. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,6 volt kali 1,4 ampere sama dengan 6,5 watt. Dari sisi tulisannya VOOC aktif, dari sisi daya di bawah 10 watt ya adanya seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 21 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya masih stabil di 6,5 watt. Dasar tes ponsel Realme 9i dari charging 33 watt. Ini coba saya menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel Oppo A3x yang support Super VOOC 45 watt. Lihat ini, kabelnya dia warna putih, Super VOOC 45 watt ya. Kemudian adapter chargernya dia seperti ini, Super VOOC 40 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan, start dari baterai 4%, dari charging aktif ada desimalnya, tulisannya di sini charging. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 2,9 ampere sama dengan di 21, sekian watt, tadi maksimal di 27 watt. Nah, daya stabilnya segini dia. Nah, kemudian saya cek dari sisi Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 83 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel e-charger 7 ampere dari sisi USB-A. Kita cek ini, start dari baterai 10%, tidak ada notifikasi dari chargingnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat ini, dia negosiasi daya, tapi tetap kembali di 4,8 volt seluruh dayanya dikali 1,7 ampere sama dengan 8,4 watt, atau bisa saya katakan standar charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Coba kembali lagi ke sini, masih stabil di 8,4 watt. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C dari brand Cooktek kabelnya. Kita cek ini animasinya, start dari baterai 10%, tidak ada dari chargingnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif dengan seluruh daya 4,6 volt kali 1,7 ampere. Lihat, dia negosiasi daya stabil di 8,1 watt atau anggap standar charging 10 watt atau di bawahnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 20 mV. Coba kembali lagi ke sini, masih stabil di 8,1 watt. Coba kita cek lagi dari sisi power bank. Dari sisi power bank dayanya 8,8 watt. Tes ke ponsel Realme 9i dari charging 33 watt. Kali ini saya kombinasikan dengan kabel dari brand Sakti atau brand On Prime maksud saya ya. Dayanya 140 watt. Saya hubungkan sekarang. Ini kabelnya C2C. Kita cek ini. Animasinya langsung dari chargingnya aktif, start dari baterai 11%, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 2, sekian ampere, jalan di 22 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Coba kembali lagi ke sini, jalan stabil di 20 watt atau 21 watt. Kalau mau disamakan ya ini sama.
dengan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel sama plug kurang lebih ya stabilnya sekitar di 20 watt, 22 watt segitu. Sekarang kita cek dari sisi power bank membaca 22,6 watt, persentase baterainya cukup bagus. Tersisa daya 5% tapi belum drop walaupun usia pakainya sudah 2 tahun lebih. Dasar tes ponsel SuperVOOC 45 watt, ini saya menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel dari Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar, masih loading ponselnya. SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Kalau dari sisi tulisan, namanya ultra fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C DC yang aktif dengan seluruh daya 9,5 volt kali 4 ampere sama dengan di 38 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat nilai Ripple-nya cenderung besar ya. Padahal ini menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 215 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A2C dengan kabel e-Charger 7 ampere. Lihat ini animasinya, start dari baterai 7%. Coba kita cek dari sisi tulisan cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C DC yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,3 watt. Sudah rasional ya, yang jalan standar charging. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Coba kembali lagi ke sini. Lihat dayanya stabil di 9,4 watt. Coba kita cek dari sisi power bank-nya. Lihat, ini yang saya suka dari power bank QTech, dayanya sudah lowbat di persentase baterai 9%. Tapi dia tidak langsung drop, turun berangsur-angsur secara pelan-pelan, tidak langsung drop. Padahal usia pakainya sudah sekitar 2 tahun lebih. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan dengan kabel C2C dari brand QTech 6 ampere arusnya. Lihat, start dari baterai 7%. Kita lihat dari sisi tulisan fast charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sudah rasional fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 40 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 13,1 watt. Coba kita cek dari sisi power bank. Dayanya 13,7, persentase baterainya tersisa 8%. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan dengan kabel sakti dari brand On Prime C2C, dayanya 140 watt. Langsung SuperVOOC-nya aktif 45 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9,3 volt kali 3,8 ampere sama dengan 35 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak. Lihat ini, nilai Ripple-nya lumayan tinggi ya karena SuperVOOC-nya aktif. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 158 mV. Coba kembali lagi ke sini, stabil di 36 watt, 3,8 ampere. Dasar tes ke ponsel Vivo Flash Charging 80 watt, ini saya menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt juga. Lihat ini, dia seluruh dayanya maksimal di 80 watt dengan seluruh 11 volt atau 20 volt. Lihat ini ya, seluruh dayanya. Kemudian kalau pengen tahu dia portnya warna putih seperti ini. Kemudian ini kabel bawaannya, lumayan besar kabelnya, warnanya agak putih ke abu-abuan. Portnya juga, maksud saya kabelnya juga warna putih. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 7%. Pertama dicolokin dia standar charging. Nah, padahal menggunakan ini adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Ini saya buat mode ponsel mati dahulu untuk charging ke Vivo. Kemudian kita cek dari sisi seluruh daya. Lihat ini masih di DC dengan seluruh daya 4,8 volt kali 0,4 ampere sama dengan 2,2 watt. Kita tunggu sebentar, masih negosiasi daya. Lihat dia mulai negosiasi daya, kita tunggu sebentar. Nah lihat ini ya, dia berangsur-angsur dayanya mulai naik ke daya struktur yang aktif DC dengan seluruh daya 8,6 volt kali 3,9 ampere sama dengan di 34 watt. Dari teori flash chargingnya 80 watt. Lihat ini,
dia stabil di sini. Biasanya relnya itu sekitar 50% atau bahkan ini mungkin 40% dari daya maksimalnya dia, daya stabilnya. Ini dia langsung naik ke daya stabil ya, tidak mencapai maksimal. Daya stabilnya di 34 watt. Ini saya buat mode ponsel mati, jadi stabil dayanya. Coba biarkan dahulu deh. Sekarang kita cek dari sisi ripple-nya. Lihat ini nilai ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 57 mV. Nah, coba kembali ke sini. Nah, lihat 34. Lumayan rendah ya dayanya. Secara teori 80 watt. Relnya segini. Padahal ini saya adapter chargernya plus kabel chargernya jarang saya pakai. Nah ya, pastinya performanya masih bagus ya, adanya seperti ini datanya. Coba lihat dari sisi sini sudah saya nyalakan. Flash chargingnya aktif. Kemudian coba saya nyalakan ponselnya, ada desimalnya atau tidak kan gitu. Dari sisi sistem charging atau seluruh daya dan ripple-nya sudah. Sekarang tinggal melihat ada desimalnya atau tidak. Lihat ini sudah nyala, start dari baterai 10%, ada desimalnya ya, pasti karena menggunakan kabel charger plus adapter charger bawaan ponsel. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt, saya hubungkan lewat jalur USB A to C, lihat sudah tercharging. Ini saya menggunakan kabel e-charger 7 ampere. Biarkan ponselnya standby, kita cek dari sisi notifikasi cuma charging saja. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Coba kembali lagi ke sini, tetap di stabil 8,6 watt. Coba kita cek dari sisi power bank-nya. Dayanya kalau dari sisi power bank 9, sekian watt. Persentase baterainya tersisa 8%, tapi tidak drop langsung ya. Ini yang saya suka dari power bank QuickTech. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt, saya hubungkan dengan kabel C to C dari brand QuickTech 6 ampere. Tanda sudah terhubung, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi sini, flash charging berubah ya menjadi flash charging. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, PPS yang aktif. Dengan seluruh daya lihat dia jalan di 16 watt, 22 watt, 23 watt. Sudah stabil di 23 watt sepertinya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Coba kembali lagi ke sini, stabil di 23,7 watt. Kita cek dari sisi power bank. Tersisa daya baterai 7% dengan daya 24, sekian watt dari sisi power bank membaca. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Kali ini saya hubungkan dengan metode ponsel mati karena saya mau melihat ada desimalnya atau tidak ke ponsel Vivo kombinasi kabel sakti ini. Lihat ini start dari baterai 21%, flash charging aktif, biarkan ponselnya mati. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 4,6 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8, sekian watt. Ini masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar. Nah lihat ini dayanya berangsur-angsur mulai naik, sudah jalan di 26 watt, 32 watt. Sepertinya stabil di 32 watt. Nah naik lagi di 34 watt dengan seluruh daya 8,7 volt kali 3,8 ampere sama dengan 34 watt. Ini kalau mau disamakan ya sama dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel yang 80 watt, sama-sama stabil di daya sekitar segini. Sekarang kita cek dari sisi power bank, lihat tersisa daya 2% tapi tidak drop, cukup bagus walaupun usia pakainya sudah sekitar 2 tahun lebih. Sekarang dari sisi sini sudah saya nyalakan ponselnya, apakah ada desimalnya atau tidak, kita tunggu sebentar. Lihat ini start dari baterai 24%, flash charging aktif, ada desimalnya dengan kombinasi kabel sakti dari brand On Prime. Tes charging ponsel iQOO Neo 10 dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Kita cek dari sisi status baterai ketika saya charging, baterainya 1%. Sehingga daya hisapnya ketika 1% perkiraan bisa tinggi ya. Ibarat anak atau siswa lagi lahap-lahapnya makan, terus dikasih makanan MBG lauk rendang, pasti langsung habis itu MBG makanannya. Nah sekarang lihat nih,
Saya hubungkan sekarang, saya kasih USB Dr. Koshi untuk melihat struktur dayanya. Nah, lihat flash charging aktif ada desimalnya. Start dari baterai 1%. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini mode ponsel hidup. Nah, ya. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. Nah, masih negosiasi daya. Ibarat anak kecil makan MPG masih dirasakan ini. Enak enggak ya? Enak enggak ya? Lauk rendangnya. Enak enggak ya? Lauk telurnya. Enak enggak ya? Enak enggak ya? Lihat ini masih berputar-putar. Nah, kita tunggu sebentar sampai dayanya meningkat. Nah, lihat ini berangsur-angsur dayanya mulai meningkat. Status yang aktif PD 3.0. Nah, dengan seluruh daya 16 volt kali 4,4 ampere. Tadi mencapai maksimal hingga 9,3 watt. Nah, ini stabil atau sudah jalan di 73 watt. Ampernya 4,4 ampere. Nah, dari sisi sudah. Sekarang coba saya cek dari sisi ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 118 mV. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Saya hubungkan lewat kabel A2C dari brand Asager. Lihat, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 34%, statusnya cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Nah, oh, lihat, dia flash charging aktif. Cukup bagus. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif. Aneh juga, tapi unik. Dengan seluruh daya 7,9 volt kali 2,9 ampere sama dengan 23,8 watt. Nah, kalau disetarakan ya ini sudah rasional flash chargingnya aktif. Coba saya tekan ininya. Nah, lihat ini flash charging, cuman tidak ada desimalnya. Tapi saya suka ini. Kemudian biarkan ponselnya standby. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak. Flash chargingnya aktif, kelasnya super ya, karena dayanya di atas 18 watt. Dengan nilai VPP atau ripple yang sangat rendah, saya suka. Ini 11 mV, cuma 11 mV, cukup bagus. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt, saya hubungkan lewat kabel C2C dari brand Cooktek 6 ampere kabelnya. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 35%, sementara statusnya charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif. Lihat, dia masih negosiasi daya berubah menjadi PPS yang aktif. Masih berputar-putar ya, negosiasi daya. Nah, sekarang sudah PPS aktif, dayanya di atas 45 watt, 46 watt dengan seluruh daya 16,5 volt kali 2,8 ampere sama dengan 46 watt. Sekarang coba saya masuk ke menu ripple dahulu. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 55 mV. Coba kembali lagi ke sini, stabil di 46 watt. Coba saya nyalakan ponselnya, flash charging aktif. Coba saya tekan ini, ada desimalnya. Cukup bagus, dia support flash chargingnya iQOO dengan daya stabil 46 watt. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 102 watt atau hypercharging. Saya hubungkan dengan kabel on prime 140 watt atau kabel sakti C2C ya jalurnya. Start dari baterai 36%, flash charging aktif, ada desimalnya tadi. Coba saya klik lagi sebentar. Nah, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 16,6 volt kali 2,9 ampere, jalan di 50 watt. Biasanya berdasarkan pengalaman, jalan stabilnya sebuah charging itu 50% dari daya maksimalnya. Bahkan bisa di bawahnya. Contoh ini iQOO ya, 120 watt. Ini bisa jalan 50% dan rasional sekali. Lihat, stabil. Nah, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Sekarang coba saya masuk ke menu ripple. Nah, ini. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 59 mV. Coba kembali lagi ke sini. Sangat bagus. Dia daya stabilnya 50, sekian watt. Saya suka ini dengan performanya. Tes speed recharging powerbank Cooktek 150 watt yang memiliki input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Nah, kali yang saya recharging dengan menggunakan adapter charger Cooktek 10 Ultra yang support daya 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di powerbank dahulu. Dia mencapai daya input 84 watt. Dari teori 90 watt. Kita lihat dari sisi struktur dayanya dia
4,4 ampere kali 19,1. Secara teori ini 4,5, sedangkan voltasenya 20 volt. Kembali lagi ke digital display. Coba kita cek dari sisi adapter charger membaca. Lihat ini dia mencapai 88 watt dari sisi adapter charger dengan voltase 20 volt kali 4,4 ampere. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 30 menit telah berlalu. Kita cek power banknya. Lihat ini terisi 91%. Dayanya masih tersisa 31,7 watt. Sekarang coba kita cek dari sisi daya yang ada di adapter charger. Pertama kali colok tadi di 88 watt. Sekarang tersisa di 32 watt. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger dahulu. Nah, dia agak menuju panas tapi belum terlalu panas menyengat, temperatur seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi temperatur yang ada di termogan. Nah, lihat ini dia mencapai 46 derajat Celcius. Ya panas tapi tidak panas terlalu menyengat. Anggap panas-panas hangat nasi rendang MPK. Masih di bawah 50 derajat Celcius ya, aman. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power banknya. Temperatur power bank hangat normal. Di bawah ini di bawah 40 derajat Celcius. Terlihat ya, tadi maksimal di 39. Nah ini dia mencapai 37, 38. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 46 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power banknya. Sudah terisi full 100%. Ini kapasitasnya 10.000 mAh. Inputnya 90 watt. Full charging membutuhkan waktu 46 menit ya. Sekarang kita cek dari sisi daya yang ada di adapter charger juga menunjukkan sudah 0 watt. Jadi aman ketika power bank QuickTech ini terisi full 100%. Dayanya sudah 0 watt. Tes speed charging dan real capacity power bank QuickTech 150 watt ini. Kita cek dari sisi power banknya sudah terisi baterainya 100%. Kemudian nanti akan saya gunakan recharging ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel iQOO Neo 10 ini. Nanti start dari baterai 3%. Secara mAh 210 mAh, tingkat kesehatan baterai good, kapasitas maksimalnya 7000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 3%. Karena yang saya kejar adalah speed charging dan real capacity-nya, saya buat mode charging ponsel mati biar efisiensinya semakin bagus. Timernya saya nyalakan sekarang. 1 menit lebih 25 detik telah berlalu. Kita cek daya maksimal dari sisi digital display power bank QuickTech mencapai 45 watt. Jadi nanti saya patokannya dari sisi digital display yang ada di power bank ini untuk struktur dayanya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 30 menit telah berlalu. Kita cek power banknya. Tersisa persentase baterai 35%. Lihat dayanya. Ini yang saya suka. Dalam waktu 30 menit tersisa daya 32,5 watt. Pertama kali kok colok di sekitar 48 watt. Jadi saya katakan untuk charging ke iQOO Neo 10 102 watt ini daya power bank ini lumayan stabil. Sekarang kita cek dari sisi ponselnya terisi daya 75%. Dalam waktu 30 menit flash charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi temperatur yang ada di power banknya. Nah lihat ini temperaturnya hangat normal di 39 tadi ya. Lihat ini saya jalan-jalankan di area 39 37 derajat Celcius, hangat normal, cukup bagus. Kemudian kita cek dari sisi daya yang ada di ponselnya, maksud saya temperatur juga sama. Rata-rata menunjukkan di angka di bawah 40 derajat Celcius. Hangat normal, tidak ada masalah. Selanjutnya, kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 42 menit telah berlalu. Kita cek power banknya. Tersisa persentase baterai 10%. Secara watt 19,8 watt. Kita cek dari sisi ponselnya. Lihat ini, sudah terisi full 100%. Dalam waktu 42 menit kapasitas baterainya 7000 mAh. Jadi kesimpulannya power bank QuickTech 150 watt, usia pakainya sudah 2 tahun lebih. Bisa saya katakan power bank ini belum turun performa. Dilihat dari sisi kemampuan fast charging misalnya. Dia support semua fast charging pada BBK Group.
Tergantung pandai-pandainya kita ya, kapan mengkombinasikan menggunakan kabel sakti ataupun kabel PD reguler agar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna. Biasanya teman-teman cari kan ada desimalnya. Tadi saya tes mulai dari ke ponsel Oppo VOOC 20 Watt aktif, ke ponsel Realme dari charging 3 GB dia juga aktif, ke ponsel Oppo SuperVOOC 40 Watt dia juga aktif, ke ponsel Vivo flash charging 80 Watt dia juga aktif, ada desimalnya. Kemudian yang paling bagus ini ke ponsel iQOO yang support flash charging 120 Watt dia juga aktif dan ada desimalnya. Kemudian dari sisi speed recharging powerbank ini juga cukup bagus sekali, walaupun usia pakainya sudah 2 tahun lebih masih bisa menerima input daya maksimal di area sekitar 88 Watt ya tadi ketika recharging powerbank ini, dan full hanya membutuhkan waktu di bawah 50 menit dengan adapter charger QuickTech 120 Watt. Kemudian dari sisi speed charging tadi saya tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging atau hyper charging 120 Watt. Start dari baterai low bat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu di bawah 50 menit. Ingat, baterai pada iQOO Neo ini kapasitasnya 7000 mAh dan bisa menghasilkan real capacity belum habis powerbank ini. Tadi ketika sudah terisi penuh ada di area sekitar persentase baterai tersisa di 9-10%. Artinya real capacity dari powerbank ini masih cukup bagus sekali, walaupun usia pakainya sudah 2 tahun lebih masih bisa menghasilkan real capacity 7000 mAh bahkan lebih ya, karena tadi masih tersisa di sekitar 9-10%. Dengan temperatur tadi ketika speed chargingnya tidak ada masalah, hangat normal, tidak terlalu panas menyengat, dan bisa saya katakan speed chargingnya setara dengan adapter charger bawaan ponsel iQOO Neo 10 yang support 120 Watt. Cukup maksimal sekali atau cukup cepat sekali outputnya walaupun usia pakainya sudah 2 tahun lebih. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dalam tes ulang powerbank QuickTech 150 Watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau beli powerbank QuickTech 150 Watt ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.